Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Abdillah. Saya dari kelas TPTP 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik SDM dalam perkebunan, yaitu integritas, komitmen, kemampuan berkolaborasi, dan peduli lingkungan dan bertanggung jawab. Nah, adapun poin-poin yang bisa kita ambil dalam materi yang di atas tadi, yaitu seperti contohnya kita bekerja di perkebunan. Jadi kita sebagai karyawan yang bekerja di perkebunan, kita harus bisa berperilaku jujur, adil, dan sopan, dan bisa menghargai orang lain. Nah, kalau kita bisa menghargai orang lain, kita akan bisa disukai orang lain. Nah, kita diharapkan untuk bisa membangun organisasi supaya industri kopi bisa maju dan Nah, adapun karakter atau followen yang bisa kita terapkan yaitu pemimpin yang inspiratif dan pemimpin yang peka terhadap lingkungan dan tanaman, serta tahan banting. Nah, serta tahan banting ini seorang pekerja atau karyawan, dia harus tahan terhadap lingkungan atau situasi lingkungan yang berbeda. Seperti contoh, lahannya panas. Nah, dia harus bisa tahan terhadap sinar matahari tersebut. Nah, itulah yang disebut tahan banting. Bukan saja itu, tetapi di sini tahan banting terhadap mengatasi masalah dan mengatasi berbagai jenis penyakit-penyakit atau permasalahan-permasalahan di dalam perkebunan SDM, perkebunan kelapa sawit ataupun kopi. Nah, memilih bidang kerja yang disarankan seperti CSR, stability. Nah, kalau kita memilih di antara keduanya itu, kita harus bisa bekerja dengan baik, jujur, bijaksana, sopan, adil dalam membagi gaji karyawan yang bekerja. Nah, kita sebagai pekerja yang memiliki tingkat, kita harus bisa mengolah hasil yang ada pada, misalnya kita mengolah pabrik seperti pabrik kopi misalnya. Kalau kita menjadi stability atau CSR, nah kita harus bisa berjalan di bidang kita, seperti misalnya kita memantau suatu pekerja. Jadi kita harus teliti dalam memantau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut, supaya hasil yang didapatkan menjadi hasil yang terbaik bagi perusahaan maupun pekerja dan orang-orang yang menikmati atau yang membeli produk-produk dari kita. Nah, bukan hanya saja itu, tetapi kita harus bisa mensejahterakan petani di dalam SDM perkebunan. Nah, adapun pengertian NDPE yaitu menjadi prinsip bagi industri perkebunan supaya produk yang dihasilkan tidak dari lahan yang dirusak seperti penebangan hutan dan penanaman di lahan yang bergambut. Nah, pentingnya juga budaya panen komoditas, yaitu kerjasama tim. Nah, di dalam industri atau perkebunan, kita kalau misalnya mengadakan panen raya, nah kita harus pasti membutuhkan yang namanya kerjasama tim. Kenapa? Karena yang kita panen bukannya sedikit, kan, tetapi berhektar-hektar. Pasti memerlukan tenaga kerja yang
optimal dan banyak. Nah, adapun tujuan dari penanganan dan pengelolaan hasil panen kopi yaitu menjaga hasil produk tetap aman dan menjaga kualitas buah tetap bagus dan meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Baik, sekianlah yang bisa saya sampaikan mengenai karakter budaya perkebunan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.